Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan tak henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang kita dapatkan adalah kita diberikan nikmat untuk memeluk agama Islam. Karena agama Islam merupakan agama yang secara eksplisit itu mengakui agama-agama lain. Dan itu tercantum di dalam Al-Quranul Karim sebagai kitab petunjuk kita di dalam agama Islam. Kita bisa melihat di dalam Al-Quranul Karim kata Yahud itu diulang kurang lebih sebanyak 17 kali. Kemudian kata Nasara diulang kurang lebih sebanyak 15 kali. Kemudian ketika kita melirik dari semua kata Nasara yang berarti Nasrani juga, maka diulang kurang lebih sebanyak 24 kali. Bukan hanya itu, agama yang menurut kita seperti agama Majusi, ya, alhamdulillah juga mendapatkan pengakuan di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran. Itu artinya kitab Al-Quranul Karim yang merupakan kitab petunjuk kita sebagai umat Islam adalah kitab yang penuh dengan pengamalan nilai-nilai toleransi. Yang kedua yang perlu kita syukuri adalah kita dilahirkan dan hidup di negara Indonesia. Negara yang menganut adanya nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Kita melihat Masjid Istiqlal yang merupakan masjid kebanggaan kita sebagai umat Islam di Indonesia. Masjid yang berarti kemerdekaan. Di hadapan Masjid Istiqlal itu terdapat katedral, gereja besar. Kemudian di sekeliling atau di sekitar Masjid Istiqlal pula terdapat gereja Emmanuel. Itu artinya toleransi antar umat beragama di Indonesia itu dijunjung tinggi. Olehnya itu suatu kebanggaan kita bisa hidup di negara Indonesia. Kemudian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am. Ayat 108 Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah engkau mencaci, mencelah sesembahan agama orang lain. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka orang yang tadi dicelah sesembahannya boleh jadi melakukan tindakan balasan yang lebih parah, yang lebih keras tanpa dasar ilmu pengetahuan. Di dalam ayat ini ada dua kosakata penting yang akan saya sebutkan dan sedikit jelaskan.
Yang pertama adalah kata tasubbu, yang berasal dari kata sabba yasubbu sabban, yang artinya mencaci, mencelah, ataupun mengejek sesembahan agama orang lain. Di dalam agama Islam, ini adalah salah satu yang tidak dibenarkan di dalam agama kita, yaitu mencaci sesembahan orang lain. Kemudian yang kedua, kata adwan, yang berarti adalah melakukan tindakan balasan yang lebih parah. Karena boleh jadi ketika kita mengejek, mencaci sesembahan agama lain, maka agama tersebut boleh jadi melakukan tindakan balasan yang lebih parah, lebih kasar, yang bisa mencederai Allah, yang bisa menghina Allah, yang mana kegiatan atau tindakan ini sangat tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kemudian As-Suhaili menjelaskan di dalam kitabnya, atau Wahbah Suhaili menjelaskan di dalam kitabnya, bahwa pengakuan agama Islam terhadap agama-agama lain bukan berarti kita mengikuti dan mendukung akidah mereka atau menganut akidah mereka. Akan tetapi Wahbah Suhaili di sini menjelaskan ini tidak lain merupakan bentuk pengakuan atau metode dakwah agar supaya terjalin hubungan keharmonisan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Agar supaya tidak terjadi tindakan permusuhan atau kebencian antara agama yang satu dengan agama yang lain. Inilah salah satu bentuk ajaran agama kita untuk tidak saling mencela dan menjatuhkan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Salah satu bentuk dakwah yang diperintahkan Allah adalah berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah dengan penuh hikmah. Ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, bahwa pada suatu hari Rasulullah membuka pintunya, kemudian menemukan kotoran manusia di depan pintu. Kemudian Rasulullah membersihkan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Berhari-hari besoknya mendapatkan kotoran manusia. Kemudian beberapa hari kemudian Rasulullah tidak mendapatkan kotoran itu. Sehingga Rasulullah mencari siapakah gerangan yang melakukan kegiatan ini. Sehingga Rasulullah mencari dan menemukan, ternyata orang yang melakukan kezaliman tersebut sementara sakit. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah yang pertama menemuinya. Sehingga dengan seperti itu akhlak yang digambarkan dan dilakukan oleh Rasulullah, dengan sendirinya orang yang zalim tadi masuk dan mengakui agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu bentuk dakwah yang sangat dianjurkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya kegiatan kriminalitas dan sebagainya. Itulah beberapa gambaran tentang metode dakwah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam atau umat beragama. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sempat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi diri kami pribadi dan kepada seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq was sa'adah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.